Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya di titik balik perubahan. Pagi ini adalah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilmi warzuqna min fahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kang, ini di Telegram ada pertanyaan. Sebentar. Eh, izin bertanya. Saya minta pendapat buat yang sudah memahami level kesadaran. Saya memiliki beberapa perilaku yang cukup arogan. Salah satunya mengutarakan sesuatu secara lantang, apalagi disertai bukti. Akhir-akhir ini saya cukup malas untuk mengkritik dan beropini. Saya jadi wanita yang lemah, eh, saya jadi wanita yang lemah lembut dan santun. Kejadian ini saya alami setelah saya bersedekah, khususnya mewakafkan Al-Quran beberapa. Nah, pertanyaannya, bisa dijelaskan kenapa saya mengalami kejadian atau perubahan tersebut? Oke. Bisa Yo dipahami, Kang nggak ya? bisa, wes ento hidayah ngono wae. Oh, oke, oke. Lanjut, Kang. Yo, dapat hidayah. Ya wes selesai, Gun. Aku diituin dulu ya. Jadi co-host. Oke ya. Halo, Bang. Ah, iya. Oke. Ayo, kedengaran ya suaranya ya. Dengar Bang, dengar. Screen-nya belum, Kang? Suara saya kedengaran nggak, Kang? Aman, aman. Aman ya. Oh, di luar suara air. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kita masih dengan kesadaran pribadi ya. Yang ini nih kesadaran pribadi ini yang masyarakat kita itu gagal membedakannya. Menemukan kesadaran pribadi ini itu sederhana, mudah dan rileks bagi yang sudah terbiasa dengan kategori-kategori itu. Realisasi adalah konsekuensi dari mengizinkan, dari bukan mencoba.
buta kategori yang nggak bisa walaupun sederhana, tapi buta kategori itu nggak bisa. Padahal dengan memahami diri pribadi, lalu memahami aspek-aspek pengalaman dari pribadi itu banyak hal yang banyak penderitaan yang bisa kita selesaikan dengan mudah gitu. Tapi memang masyarakat kita itu nggak punya kemampuan, nggak punya kemampuan untuk memahami medan pribadi ini. Jadi realisasi adalah konsekuensi dari mengizinkan. Bukan mencoba, dipasrahkan, bukan diperoleh. Sementara harap dan obsesi ego terhadap kontrol dilepaskan. Lalu medan kesadaran menghadirkan diri untuk dikenali. Jadi sebenarnya nggak ada upaya apapun untuk mengenali, nggak ada tekniknya, nggak ada caranya. Nggak ada. Nah kita terbiasa udah terformat berpikir dalam metode, sehingga dirinya sendiri aja nggak lagi dikenali. Gitu ya. Jadi pada akhirnya pola psikologis, pola pikir kita itu berlawanan dengan fitrah pribadi kita gitu. Dia berlawanan karena ditraining oleh kebudayaan, ditraining melalui kebiasaan untuk berpikir melawan fitrah pribadinya atau fitrah eksistensinya gitu. Lalu pertanyaannya, apakah kesadaran pribadi itu di balik pikiran? Kesadaran subjektif itu, kesadaran pribadi itu tanpa isi. Seperti pikiran, perasaan, bayangan. Dia sunyi, diam, tidak bergerak, semua hadir, semua inklusif. Jadi kesadaran pribadi ini dia dimensi yang meliputi seluruh. Jadi pikiran itu hanya salah satu bentuk pengalaman pribadi. Perasaan itu hanya salah satu bentuk pengalaman pribadi. Bukan pribadi itu sendiri. Pribadi itu sendiri adalah medan sunyi, diam, tidak bergerak, semua hadir, semua inklusif. Jadi dia kehadiran abadi ya, kehadiran abadi. Makanya pribadi itu dia taklid dengan sifat-sifat sumbernya, taklid dengan sifat-sifat sumber. Dan konten. Jadi tidak perlu ada rasa ingin tahu. Jadi untuk menjadi sadar akan medan pribadi, itu memang perlu perlu ada pengkategorian, ada wuto, ada lalo,
ada feili gitu. Nah, pribadi itu sendiri itu jangan dicari lewat pemikiran. Karena dialah yang mengetahui pemikiran itu. Seperti itu. Jadi memang ada satu tantangan ini ya, tantangan besar untuk mampu mengenali diri pribadi itu. Apalagi sampai mengenali sumber dari pribadi itu. Wah, itu lebih ini lagi. Jadi keingintahuan dapat digeser dari bentuk apapun dan dari isi pemikiran untuk menjadi sadar akan medan pribadi yang sunyi yang baru lahir itu sendiri. Keheningan total ya. Ini mungkin yang disebut dengan kekosongan total yang berasal dari diri sejati. Sementara pikiran itu berasal dari diri yang disidentifikasi gitu ya. Jadi diri pribadi itu medan, kalau di dalam ini ya, kalau dalam medan kekosongan. Mungkin kalau bahasa Jawanya medan suwung. Medan suwung. Kemudian ini sudah lari lagi ke itu ya, ke pikiran. Ego atau pikiran tertarik oleh hal yang baru dan oleh karena itu mencari bentuk dan sensasi yang menarik dengan sekuat tenaga. Tapi sebenarnya itu orang yang apa ya? Dulu itu latihan untuk mengenali diri pribadi ini melalui zikir untuk jadi langsung ke sumber gitu. Jadi langsung pencarian sumber diri pribadi. Dulu ininya ya zikirnya ya la ilaha illallah gitu ya. Sampai akhirnya ngerti, oh muncul sendiri ya pemahaman. Nggak bisa di apa yang dari luar itu hanya memberikan kategori-kategori, tetapi terbitnya pemahaman itu, terbitnya kesadaran akan diri pribadi ini itu ya sepenuhnya biizni rabbihim sih ya. Tapi dengan pembelajaran yang terkalibrasi, pembelajaran yang dikalibrasi lebih mudah. Lebih mudah itu mengenali diri pribadi kalau LOC-nya sudah tinggi. Iya, zikir 40 tahun belum tentu ketemu kalau LOC-nya nggak cukup. Kalau LOC-nya nggak cukup. Ini bisa ditolak dan digantikan dengan minat terhadap substansi dasar yang sunyi dan tanpa bentuk yang selalu ada, selalu hadir, dia abadi, hanya perlu diperhatikan. Ini dapat dibandingkan dengan latar belakang yang senyap, yang tampaknya suara tidak akan bisa terdengar. Gitu. Jadi tanpa kehadiran pribadi itu tidak akan ada pengalaman. Jadi pribadi itu harus hadir, baru ada pengalaman. Kalau pribadi nggak hadir, nggak ada pengalaman. Jadi aslinya kamu kok mengalami misalnya ya, kamu kok mengalami masalah yang sama terus, yaitu berarti pribadimu masih belum selesai babnya dengan itu. Berarti itu masalah itu include terus pada pribadimu itu adalah kamu harus ilmui biar
pribadimu nggak tertarik perhatiannya pada hal itu saja. Kan ada tuh orang sepanjang tahun perhatiannya hanya pada konflik gitu ya. Padahal masih banyak jenis pengalaman yang lain. Pengalaman kekayaan, ini malah dia perhatiannya itu uang belanja yang selalu kurang setiap minggunya. Nah, itu dia punya bab di situ. Punya bab yang belum tuntas. Saya kira itu dulu lah ya pagi ini. Jadi intinya ini diri pribadi itu harus ditemukan sendiri. Dan latihan untuk menemukan diri pribadi sebenarnya gampang. Fokus pada pengalaman batin dulu. Jadi bisa mengamati nature ego itu bagus tuh. Itu dia awal mula orang terbiasa dengan pengalaman pribadi. Menjadi pengamat tanpa terlibat dulu gitu. Oke lah, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu besok pagi ya. Ditunggu pengumuman dan informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.